penampilan berikutnya adalah Pak Dwi Puji Raharjo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, guten morgen. Morning. Good morning. Good job. Terima kasih untuk anak-anakku. Apakah hari ini ada yang sudah masuk? Ada, Pak. Aduh, kenapa ini? Ya, semoga diberi kesehatan ya. Oke, good job. Terima kasih, baik sekali. Oke, untuk pada pagi hari ini, please to lead the prayer by Hanafi. Oke, persiapan. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, thank you Mas Hanafi sudah memimpin doa dengan baik. Pada pertemuan di pagi hari ini, anak-anakku perlu kami sampaikan juga bahwasanya kita akan menyampaikan berkaitan dengan estimasi biaya, tapi kita khususkan pada unsur-unsur yang terkait dalam estimasi biaya. Jadi nanti tujuannya anak-anak harus benar-benar paham apa yang tercakup di dalam unsur-unsur yang terkait di dalam estimasi biaya. Apakah semuanya sudah siap untuk menerima materi dari Pak Puji? Siap. Oke, siap, terima kasih. Tapi sebelumnya kita mulai pelajaran, kita semangati dulu dengan semangat pagi kita. SMK? Bisa. Good job, terima kasih sekali untuk menyemangati kita agar kita lebih termotivasi dengan baik. Nah, pada pagi hari ini anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi berkaitan dengan estimasi biaya, khususnya di unsur-unsur yang berkait dengan estimasi biaya, perlu kami sampaikan juga, yang paling utama adalah kalian harus benar-benar nanti bisa memahami tujuan daripada materi yang Pak Puji sampaikan, khususnya di unsur-unsur yang terkait dengan estimasi biaya. Oke, pada pagi hari ini akan saya tampilkan materinya, jadi tolong dipahami dengan baik, dibaca, dicermati, agar nanti kalian betul-betul memahami. Akan saya presentasikan. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Good, bagus. Oke, akan saya jelaskan dari pertama berkaitan dengan estimasi biaya konstruksi, tetapi di sini akan kita tekankan pada pihak-pihak yang terkait dalam estimasi biaya. Seperti apa pihak-pihak atau apa saja, siapa saja yang terlibat dalam estimasi biaya? Oke, kita bahas yang pertama adalah owner. Kalau kita bahasanya adalah pemilik. Itu adalah pihak yang memberi tugas atau pihak yang nantinya sebagai pemilik satu bangunan. Yang kedua ada konsultan. Yang ketiga ada kontraktor. Yang keempat ada supplier. Yang kelima ada badan pemberi izin. Yang keenam instansi terkait. Yang ketujuh ada lembaga yang terkait. Dan yang paling utama di sini perlu kami sampaikan juga kepada anak-anakku, adanya keterkaitan antara konsultan dengan kontraktor itu adalah bersama-sama dalam mewujudkan satu keinginan prinsipal dalam hal perencanaan yang dibuat konsultan dan mewujudkan fisiknya oleh kontraktor, yaitu dengan melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, dari PPT ini memang kami tampilkan sedikit agar apa? Kalian sebagai siswa harus betul-betul bisa mengeksplor di dalam dunia internet kalian, karena pada saat ini kalian sudah berbasis IT atau berbasis teknologi. Jadi harapannya kalian betul-betul memahami apa yang akan kalian terapkan nanti di dalam materi tersebut. Nah, dalam materi ini sedikit yang harus kami sampaikan juga. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, di dalam pihak-pihak yang terkait ini saya ulangi sedikit. Jadi adalah orang atau lembaga atau badan yang terkait dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, kalau kalian memahami itu, yang namanya proyek itu tidak hanya sekedar pada satu orang. Kalau kita melihat secara umum di lingkungan sekitar kita, contoh pekerjaan sekolah kita yang pada saat ini kita bikin, kita bangun, apakah hanya pengawas
Apakah hanya kontraktor? Tidak. Karena di situ melibatkan banyak semua aspek atau unsur-unsur yang ada di dalam estimasi biaya tersebut. Jadi, tolong untuk siswa-siswiku, jangan sampai kalian punya asumsi atau persepsi bahwa pekerjaan itu hanya ada dua. Ada pemborong, ada pelaksana. Nah, tidak. Padahal itu adalah sangat luas sekali. Besar harapan kami bahwa kalian betul-betul memahami apa yang akan kalian terapkan di dalam nanti di dunia kerja. Karena orientasi kita yang namanya DPIP, kalian harus menerapkan ilmu-ilmu tersebut ke dunia kerja yang sebenarnya. Nah, dari paparan itu yang sedikit memang kami tampilkan agar apa? Kalian betul-betul nanti mengekspor apa sih di dalam yang diterangkan oleh Pak Puji itu kita cari di internet, kita cari di mengeksplor di internet, kita cari di Google. Kalau tidak seperti itu, kalian nanti hanya akan menerima apa yang saya sampaikan, hanya terima itu saja. Tetapi bagaimana kalian bisa mengeksplor itu? Nah, dari materi itu sedikit memang mungkin ada beberapa yang bisa dikatakan kurang paham. Mungkin ada pertanyaan, any question? Silakan. Saya mau tanya, Pak. Oke. Ya, maaf Pak, saya kurang jelas berkaitan dengan yang dimaksud dengan kontraktor tadi, Pak. Oke, good. Akan saya jelaskan, akan saya tampilkan kontraktor ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mas Hanafi. Nanti juga yang lain diperhatikan betul. Kontraktor atau kalau kita sebut dengan bahasa di lingkungan sekitar kita, itu adalah pemborong. Secara spesifik, itu adalah pihak yang menerima tugas dari owner yang mewujudkan fisik bangunan di lapangan atau dalam artian sebagai pelaksana bangunan proyek. Itu yang dimaksud dengan pelaksana ya atau pemborong. Good job, good question. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Hanafi. Mungkin ada yang saya Pak lagi? Oke, silakan. Tapi Pak Puji mengatakan ada pelaksana. Itu kalau dari kontraktor atau konsultan sama enggak Pak? Kontraktor diulangi. Gini, kan ada pelaksana. Itu Ya. apakah dari kontraktor ada sendiri atau konsultan ada sendiri atau jadi satu Pak? Nah, jadi begini. Untuk pekerjaan itu dalam sebuah pekerjaan, misalkan pekerjaan fisik bangunan sekolahan ya. Untuk kontraktor sama pelaksana Pak ya? Ya Mas ya. Tadi apa tadi? Apakah Pelaksana itu apakah dari kontraktor atau dari konsultan atau dua-duanya satu gitu loh Pak? Oh begitu ya. Jadi itu bisa berdiri sendiri. Tidak menjadi satu kesatuan, bisa berdiri sendiri ya. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-temannya, silakan, tidak apa-apa. Saya beri kesempatan untuk mengeksplorasi jawaban kalian agar kalian lebih paham juga. Silakan. Ada? Kayaknya ini pertanyaan yang tingkat tinggi, jadi memang agak sulit. Tapi berdiri sendiri bisa, tidak masalah, ya. Seperti itu, Mas Mustain ya? Ya Pak. Tapi kalau saya tahu Pak itu pernah Bapak saya cerita ini. Bapak saya kan pemborong Pak. Ya. Katanya untuk pelaksana itu konsultan ada sendiri, kontraktor ada sendiri Pak. Jadi di satu proyek itu ada dua pelaksana Pak. Seperti itu. Ya itu juga bisa, tidak masalah. Itu bisa juga terjadi seperti itu, ya. Jadi pada prinsipnya yang akan kami terapkan di sini, kita garis bawahi ya, itu adalah semua unsur yang terkait di dalam estimasi biaya itu bisa berdiri sendiri atau bisa menjadi satu kesatuan milik satu perusahaan, ya. Itu bisa juga ya, seperti itu. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti saya kasih hadiah ya. Mungkin ada yang lain? Iya. Mungkin ada yang lain? Kayaknya tadi penjelasan dari Pak Uji sudah sangat jelas sekali ya. Sudah saya paparkan dengan bagus sekali. Jadi kalian sudah betul-betul memahami dengan baik ya. Nah, dari paparan itu anak-anakku nanti
Pak Puji akan memberikan soal yang akan kami kirim melalui LKPD, yang akan kita kirim melalui Google Classroom. Itu sudah Pak Puji kirimkan di Google Classroom-nya ya. Itu sudah saya kirimkan, nanti bisa kalian buka di GC-nya ya, di Google Classroom, di kelas 11 DPIB 2. Ya Pak. Tampilkan dulu biar sebagai bukti otentik kalau Pak Puji sudah mengirimkan. Sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah Pak. Nah, Sudah, Pak. di situ silahkan di dalam LKPD yang sudah Pak Puji kirimkan lewat Google Classroom, yaitu berkaitan dengan tugas materi estimasi tentang unsur-unsur yang terkait dengan estimasi biaya. Ya, silakan nanti bisa dibuka, dijawab di situ dan kirimkan ulang melalui GC atau Google Classroom-nya. Gitu ya, anak-anakku, paham semuanya? Ya. Oke, good job. Terima kasih. Jadi begini anak-anakku, dari pembelajaran yang sudah Pak Puji terapkan kaitannya dengan unsur-unsur yang terkait dengan estimasi biaya, anak-anak juga sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bagus sekali, ditambah dengan tugas yang sudah kami kirimkan. Jadi besar harapan kami, mungkin ada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Monggo. Saya, Ada yang Pak. bisa menyimpulkan? Oh, silakan Mas Hanafi. Oke, silakan. Ya, jadi kita sudah mempelajari pihak-pihak yang berkaitan dengan estimasi biaya dan lebih paham dalam estimasi biaya pekerjaan proyek, Pak. Good job, terima kasih sekali. Yang lain juga memperhatikan ya anak-anakku ya. Menambahkan Pak. Oh, silakan Mas Musta'in, silakan monggo. Ya. Mengetahui estimasi, kita juga mengetahui orang-orang yang terlibat di dalam suatu proyek Pak. Sip, good job. Terima kasih. Nanti kalian berdua dapat hadiah nanti. Itu anak-anakku pada pertemuan di pagi hari ini. Dari awal kita sudah menjelaskan, anak-anak sudah bertanya, tugas sudah kami kirimkan, dan semua kalian sudah mendapatkan kesimpulannya dan paham jelas apa yang sudah Pak Puji sampaikan. Maka dari itu, pada pertemuan di pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Yang paling utama, selalu jaga kesehatan diri kalian selama pandemi corona ini. Jaga kesehatan dengan baik, jaga jarak. Yang paling utama, jaga hati kalian. Iya, Tidak Pak. sekolah, tapi jaga hati kalian, justru jangan main kemana-mana. Gitu ya anak-anakku ya. Iya Pak. Oke, silakan untuk doa penutup Mas Hanafi untuk menutup pada pertemuan di pagi hari ini. Silakan. Persilakan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anakku. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.